Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 9 Mei 2023, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 20 ayat 3, 4, 6, dan 7 yang berkata demikian. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pengangguran Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman yang saya baca tadi itu sebenarnya kalau secara utuh itu berbicara tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Itu Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti itu. Ada kebun anggurnya dan ada orang-orang yang harus pergi bekerja di kebun anggur itu. Nah, tapi saya mau bawa saudara untuk melihat di dalam ayat itu ada penekanan 2 kali tentang mengapa kamu menganggur saja. Jadi ada banyak orang yang sedang mengalami pengangguran, tapi ternyata Tuhan punya ladang yang butuh pekerja. Nah, kita mau melihat bahwa di zaman ini ada banyak orang juga sedang mengalami pengangguran rohani. Tapi sang pemilik kebun anggur itu punya solusi bagi orang-orang yang sedang mengalami pengangguran rohani. Kita mau lihat ada beberapa hal yang berhubungan dengan pembacaan kita tadi yang juga berbicara tentang pengangguran. Yang pertama, supaya saudara dan saya tidak menjadi pengangguran rohani, yang pertama, kita harus mengalami pertemuan pribadi dengan sang pemilik kebun anggur. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, Yesus bilang, "Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya." Bapaklah yang menjadi pemilik pengusaha kebun anggur itu. Kita harus punya pertemuan pribadi dengan sang pemilik kebun anggur itu. Kalau dalam perumpamaan itu, sang pemilik kebun anggur itu yang pergi mencari orang-orang yang menganggur di pasar dan yang menganggur di jalan. Itu ada 2 bagian yang dibahas di sana. Ketika terjadi pertemuan antara pemilik kebun anggur dengan orang yang menganggur, ternyata di sana juga ada komunikasi untuk menawarkan mereka bekerja di kebun anggur. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin 1 ini, pengangguran rohani itu bisa bebas dari saudara dan saya ketika kita pertama kali mengalami pertemuan pribadi dengan sang pemilik kebun anggur itu. Ketika kita mau membangun komunikasi dengan sang pemilik kebun anggur itu. Selama kita tidak memiliki hubungan pertemuan dengan dia, kita bisa jadi adalah salah satu orang yang sedang mengalami pengangguran rohani. Selama kita tidak berkomunikasi dengan dia, bisa jadi kita adalah orang yang sedang mengalami pengangguran rohani. Poin yang kedua, sang pemilik kebun anggur itu menawarkan mereka untuk meninggalkan tempat mereka berdiri dan menganggur saja, dan pergi ke kebun anggurnya. Jadi setelah pertemuan dengan sang pemilik kebun anggur, yang kedua, orang-orang yang menganggur itu disuruh tinggalkan tempat mereka berdiri menganggur dan masuk ke kebun anggur.
Poin 2 ini mau bilang buat saudara dan saya bahwa orang-orang yang mengalami pengangguran rohani saat ini, mereka harus meninggalkan situasi mereka dalam pengangguran itu dan mulai masuk di ladang-ladang pelayanan yang Allah sedang buka bagi mereka. Ada ladang-ladang yang membutuhkan banyak pekerja di kebun anggurnya di muka bumi ini. Persoalannya, banyak pengangguran rohani tidak masuk ke kebun anggur rohani itu. Tidak masuk ke ladang pelayanan itu. Dan ini tantangan buat saudara dan saya yang melayani di ladang Tuhan. Mari buat mereka bertemu dengan Tuhan. Buat mereka mendapat konfirmasi untuk masuk di ladang pelayanan. Dan tinggalkan pengangguran rohani mereka. Yang ketiga, ketika mereka sudah masuk di ladang atau di kebun anggurnya, sang pemilik kebun anggur itu bilang, bekerjalah di ladang itu dan kamu akan mendapat upah yang pantas dariku. Saya ulangi, pemilik kebun anggur ini suruh mereka bekerja di kebun anggur itu. Bukan masuk di kebun anggur itu lalu jadi penonton. Bukan masuk di kebun anggur itu lalu cuma menjadi peserta yang hadir di sana. Tapi mereka harus menjadi pekerja di kebun anggur itu. Tuhan mau katakan di poin 3, ada berapa banyak saudara dan saya masuk di dalam suatu pelayanan, tapi kita bukan terlibat di dalam pelayanan itu, tapi kita menjadi penonton yang menerima pelayanan itu. Tuhan menasihatkan saudara dan saya hari ini, ada begitu banyak ladang-ladang pelayanan di muka bumi, dan apa kerja saudara di ladang itu? Apakah cuma menjadi pendengar? Apakah cuma menjadi penonton? Apakah cuma menjadi peserta? Apakah cuma menjadi tamu yang diundang datang di kebun anggur itu, di ladang itu? Bukan itu yang pemilik anggur mau. Bukan itu yang pemilik kebun anggur mau. Bukan itu yang dimau oleh sang pemilik ladang pelayanan. Tapi yang dia mau, kita harus bekerja di ladang itu. Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini. Ketika kita bertahun-tahun ada di dalam satu ladang pelayanan, di gereja, di persekutuan, di komsel, di dalam keluarga, di mana saja. Dan jika saudara tidak bekerja di ladang itu, saudara akan sama dengan penganggur-penganggur rohani. Tapi hari ini Tuhan mau saudara dan saya belajar. Hanya orang yang bekerja di ladangnya, di kebun anggurnya, dialah yang akan mendapat upah yang pantas dari sang pemilik kebun anggur, sang pemilik ladang. Jadi tidak ada upah bagi hanya orang yang pasif di ladang Tuhan. Tidak ada upah bagi orang yang menjadi jemaat biasa. Tidak ada upah bagi orang yang menjadi penerima pelayanan. Tapi upah itu hanya diberikan bagi orang yang bekerja di kebun anggurnya. Bagi pelayan yang melayani di ladang pelayanan yang Tuhan tetapkan. Biar firman ini membawa saudara dan saya untuk tidak menjadi pengangguran rohani. Tapi kita bisa menjadi pekerja rohani di ladang-ladang yang Allah tetapkan di dalam pelayanan kita di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi pengangguran rohani. Amin.